saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, puji dan syukur karena pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk datang ke hadirat-Nya, untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Meskipun kita hanya beribadah di rumah saja, tetapi kita bersyukur karena kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan terpujilah nama Tuhan, sebab Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur karena Tuhan selalu memulihkan dan menyertai akan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini mari kita fokuskan hati dan pemikiran kita untuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bahwa benar, sungguh ajaib perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan pagi ini. Meskipun dalam kondisi, dalam wabah pandemi ini, kami masih terus bersyukur kepada Tuhan karena ada media-media di mana kami bisa terus beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa ini tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Maka kami mau menyerahkan keseluruhan jalannya ibadah kesucian ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi umat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang bertahta di atas puji-pujian kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita gunakan tangan kita, mari kita gunakan suara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13 berkata,
Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, ku cinta keluarga Tuhan. Dia selalu menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita, dan Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Mari kita angkat pujian yang mengatakan Allah itu baik.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat ini ada waktu bagi kita untuk kita menaikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sepatutnya lah kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang boleh kita nikmati dalam kehidupan ini. Entah itu hari yang baru, udara yang dapat kita hirup, kesehatan dan kekuatan yang dapat kita rasakan. Dan itu boleh Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita di sepanjang musim hidup kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari kita angkat pujian yang mengatakan bersamamu Bapa, dan pujian ini akan menghantar kita untuk kita dapat menaikkan setiap syukur kita ke hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada kesempatan bagi kita pada saat ini untuk kita menaikkan segala syukur kita di hadapan Tuhan, untuk kita menaikkan segala ucapan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, karena Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, karena Engkau begitu luar biasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, tapi Engkau selalu bersama-sama dengan kami di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sebab hanya di dalam nama-Mu kami menaikkan segala syukur kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menyanyi dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 12, ayatnya yang pertama, kedua, dan ayatnya yang keempat. Pujilah bersama-sama karunia Tuhan kita, malaikat-malaikat dalam surga juga puji namanya. Saat ini adalah saat yang terpenting bagi kita semua untuk kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian mengatakan, Kau berfirman, sebab benar kita tidak perlu ragu akan setiap janji Tuhan yang telah difirmankannya di dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujian untuk mempersiapkan diri kita masing-masing.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk karyamu dalam kehidupan kami. Setiap penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan secara khusus bagi semua kami jemaat Tuhan yang tergabung di Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Palu. Kami tahu jika kami ada sampai hari ini semata-mata karena anugerah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Maka sebelum kami menaikkan setiap syafaat kami memohon supaya Allah akan menyuci kuduskan kami, sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Pagi ini Bapa, kami bersatu dan berdoa untuk situasi yang terjadi di dunia maupun di negara ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh mendengar berita-berita positif terkait dengan hal-hal mengenai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau terus berkarya. Maka kami mohon biarlah Allah melanjutkan pekerjaan-Mu dalam rancangan damai sejahtera bagi kami sekalian. Pagi ini Bapak, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps 2 Palu yang Tuhan sudah tambahkan usianya sepanjang minggu yang sudah berlalu. Bapak, terima kasih. Kami mohon supaya dalam usia yang baru Allah terus akan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Persembahan yang sudah kami berikan, kami mohon supaya Allah juga memberkati, sehingga itu boleh dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di korps kami ini. Memberkati opsir pemimpin, opsir setempat beserta dengan seluruh jemaat dalam setiap usaha pekerjaan dan juga pelayanan kami. Kami mohon supaya Allah terus bersama dengan kami. Kami akan merenungkan bagian firman-Mu Bapa pagi ini. Kami mohon supaya Allah akan memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti dengan baik dan melakukan dengan benar. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita berada dalam sebuah perayaan penting dalam iman Kristen, yakni Hari Pentakosta. Saudara-saudara, Pentakosta sendiri itu berarti hari ke-50. Dan dalam perjanjian lama, hari Pentakosta itu selalu berhubungan langsung dengan perayaan pengucapan syukur atau hasil panen gandum, perayaan hasil panen gandum. Tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Pentakosta itu sering dihubungkan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, sesungguhnya saudara-saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bertentangan, karena ternyata Roh Kudus itu turun tepat pada saat orang-orang berkumpul untuk perayaan ucapan syukur panen. Nah, saudara-saudara, dalam dunia teologi terdapat sebuah dominansi terkait tugas-tugas khusus dari oknum Tritunggal. Allah Bapa, Dia dominan dalam penciptaan dan pemeliharaan terhadap bangsa Israel. Allah Putra, Dia dominan dengan karya penebusan. Dan Allah Roh Kudus, saudara-saudara, dominan dalam masa anugerah atau masa gereja. Dan dalam peringatan akan Hari Pentakosta ini, maka saya hendak membawa kita pada suatu perenungan tentang dominansi Roh Kudus terhadap gereja. Nah, saudara-saudara, sejak Yesus naik ke surga, maka Dia menjanjikan penghibur, menjanjikan penolong, dan janji itu digenapi dalam pribadi Roh Kudus. Nah, dalam masa anugerah ini, saudara-saudara, Roh Kudus menyertai gereja, baik secara fisiknya, baik secara jasmaninya, maupun secara rohaninya, saudara-saudara. Tetapi beberapa waktu ini saya rasa kita ada dalam sebuah misteri terkait sebuah pertanyaan. Kalau Allah Roh Kudus menyertai gereja, lalu kenapa gereja-gereja harus ditutup karena pandemi? Mengapa ada orang-orang percaya yang juga tertular corona, saudara-saudara? Apakah Allah itu berdiam diri? Apakah Roh Kudus tidak dapat berbuat apa-apa? Mengapa dalam tugasnya untuk menjaga gereja Tuhan, Roh Kudus seolah-olah tidak bertindak untuk melindungi orang percaya? Saya, saudara-saudara, mencoba menjawab pertanyaan ini dengan melihat beberapa fakta. Coba kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara, Stefanus itu, Alkitab memberi kesaksian bahwa ia penuh dengan Roh Kudus. Tetapi ia mati mengganaskan karena dirajam dengan batu. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, ternyata dia sering didera, sering dipenjara, saudara-saudara. Disesah 5 kali oleh orang Yahudi katanya. Setiap kali sesahan dia mendapat 39 kali pukulan. 3 kali dia didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapar, menghadapi bahaya-bahaya penyamun. Dia tidak tidur, dia lapar dan dahaga, kedinginan, tanpa pakaian. Padahal dia disertai Roh Kudus. Barnabas, saudara-saudara, adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Ternyata menghadapi fitnahan oleh hasutan orang Yahudi, kemudian dia dianiaya dan diusir dari pulau Siprus saat dia memberitakan Injil. Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga memperoleh penglihatan untuk menulis kitab Wahyu, tetapi ternyata dibuang ke pulau Patmos oleh karena kesaksiannya. Yesus Kristus, dia juga disertai oleh Roh Kudus selama dia ada di dunia, tetapi dia ditolak, dia dianiaya, dan pada akhirnya dibunuh di atas kayu salib.
Nah, saudara-saudara, dari beberapa contoh kasus di atas, maka sedikit banyak kita mengetahui bahwa penyertaan Roh Kudus itu tidak serta-merta kondisi itu harus baik. Bahwa penyertaan Roh Kudus itu tidak berarti saudara dan saya aman dari gangguan. Tidak berarti bahwa gereja terpelihara secara jasmani, saudara-saudara. Itu sebabnya di saat ini saya ingin berbicara khusus kepada saudara-saudara tentang tema peran khusus Parakletos, peran khusus Roh Kudus. Saudara-saudara, saya hendak membawa kita pada fokus berpikir bahwa Roh Kudus menyertai gereja dalam peran khusus. Dan peran khusus itu bukan bicara mengenai perlindungan fisik semata, tetapi sebuah proteksi dalam kekekalan. Pertanyaannya, saudara-saudara, peran kekal apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi gereja? Nah, pagi ini saya mengajak kita semua untuk membuka bagian-bagian Alkitab yang sudah saya pilihkan bagi saudara-saudara. Saya percaya bahwa saudara-saudara sudah mempersiapkan Alkitab sebelum acara ini dimulai. Yang pertama, saudara-saudara, peran Roh Kudus bagi gereja kita akan lihat dalam Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11, firman Tuhan itu bilang begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Peran yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus itu berperan dalam baptisannya orang percaya. Baptisan orang percaya, saudara-saudara, sejak dari awal berdirinya gereja, baptisan menjadi sesuatu yang begitu penting untuk diperbincangkan. Baptisan sendiri berasal dari kata baptizo yang artinya ditenggelamkan. Namun ada arti yang menarik dari baptizo. Dari baptizo, saudara-saudara, kita mengerti bahwa ada satu pengertian baptis itu, menenggelamkan itu, artinya menyamakan warna. Saya rasa saudara-saudara pernah lihat orang yang one text celana jeans atau baju, saudara-saudara. Dia akan membuat satu ramuan dan kemudian kain itu dicelupkan, dan setelah dicelupkan, saudara-saudara, warnanya akan berubah menjadi sama seperti ramuan yang dia buat, saudara-saudara, di one text. Nah, saudara-saudara, diskusi yang marak terjadi adalah mengenai tradisi-tradisi baptisan. Kira-kira mana yang benar? Ada yang A, ada yang B, ada yang begini. Nah, tidak saja menjadi perdebatan yang terus hangat, tetapi juga pada akhir-akhir ini, saudara-saudara, menjadi perdebatan di antara kita, umat Bala Keselamatan, secara khusus di kota Palu ini, di Sulawesi Tengah juga. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang baptisan. Baptisan itu sendiri tidak terlepas dari sebuah nubuatan yang digenapi. Perjalanan nubuatan itu adalah sebagai berikut. Yesaya menubuatkan ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan jalan bagi Dia. Kemudian nubuatan Yesaya ini digenapi dalam diri Yohanes. Dalam penggenapan yang terjadi, Yohanes kembali bernubuat. Nubuat itu tentang baptisan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, kemudian nubuatan Yohanes ini digenapi lagi dalam diri Yesus. Dan Yesus tidak memberi nubuatan apa-apa lagi tentang baptisan, melainkan sebuah perintah untuk membaptis, namun dalam media yang berbeda. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam ayat yang kita baca di atas, Yohanes sendiri menegaskan bahwa baptisan roh yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu menjadi titik kesempurnaan. Baptisan air adalah tradisi, tetapi baptisan Roh Kudus adalah ciri khas gereja. Saya ulang. Baptisan air adalah tradisi, tetapi baptisan Roh Kudus adalah ciri khas gereja. Kenapa saya katakan ciri khas? Karena jika baptisan air, saudara-saudara, subjeknya pendeta, objeknya jemaat, medianya air. Tapi kalau baptisan Roh Kudus beda. Subjeknya Allah, objeknya orang percaya, medianya Roh Kudus. Saudara-saudara, kekeliruan terbesar banyak orang adalah ketika kita menganggap bahwa air itu dapat menyelamatkan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan harus dibaptis air untuk selamat. Salah satu poin penting dalam amanat agung yaitu tentang baptisan. Tapi mari kita lihat bahwa baptisan yang Yesus maksud bukan hanya sekedar baptisan dengan media air. Baptisan Yohanes dengan menggunakan air, tapi baptisan roh sah dengan menggunakan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara-saudara. Apa relevansinya bagi kita? Baptisan itu bukan masalah kita dipercik atau diselam, saudara-saudara. Tapi baptisan itu adalah di mana kita di one text, di mana kita dibuat serupa dengan Yesus, menjadi satu warna dengan Yesus. Nah, kapan kita dibuat serupa dengan Yesus? Waktu saudara dan saya menerima kebangkitan,
kematian dan kebangkitan Yesus sebagai penebusan kita, maka saat itu kita memperoleh baptisan roh. Lalu saudara-saudara, kalau demikian, kenapa ada orang-orang yang bermasalah dengan baptisan? Saudara, baptisan tidak pernah membawa seseorang ke surga, namun keserupaan dengan Yesus, itulah yang menuntun kita ke surga, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, apakah kita menjadi serupa dengan Allah atau tidak? Sebagai prajurit-prajurit bala keselamatan, kita jangan bodoh. Baptisan air itu tradisi, tapi baptisan roh itu kekal. Jangan sibuk kita untuk memperbincangkan atau memperdebatkan selam atau percik. Itu tidak menyelamatkan. Tetapi prajurit-prajurit bala keselamatan, mari kita sibuk mengurusi hidup kita. Apakah saudara dan saya serupa dengan Yesus atau tidak? Hal yang pertama, Roh Kudus itu memainkan peran untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus itu menyertai gereja dalam peran khusus. Dan peran khusus itu bukan bicara hanya mengenai perlindungan fisik belaka, tetapi dia juga bicara mengenai sebuah proteksi dalam kekekalan. Pertanyaannya, peran kekal apa yang Roh Kudus kerjakan bagi gereja? Saudara dan saya, mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Firman Tuhan itu berkata demikian. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya ulang bagian terakhirnya. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus itu berperan dalam pengakuan iman Kristen. Saya memiliki sebuah pertanyaan diagnosa untuk saudara-saudara. Apakah saudara percaya Yesus itu Tuhan? Pasti percaya. Dari mana saudara tahu Yesus itu Tuhan? Bagaimana kalau mulai hari ini kita sepakat saja bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah saudara setuju? Saya rasa kita tidak akan pernah setuju, saudara-saudara, kalau ada yang bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebab iman kita, saudara-saudara, dari dulu sampai selama-lamanya Yesus Tuhan. Tetapi kalau saya mau bilang, kenapa saudara harus mengakui dia Tuhan? Saudara, ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, saya mendapat satu hal penting dalam pokok iman Kristen. Allah Bapa itu pencipta sekaligus pemilik segala sesuatu yang ada di bumi maupun di sorga. Tetapi Yesus bilang, tidak seorang pun pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ternyata tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Lebih mendalam lagi, saudara-saudara, selain oleh Roh Kudus, dalam ayat ini diterjemahkan dalam terjemahan Yunani sebagai di dalam Roh Kudus. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan dogma paling penting dalam iman Kristen. Saudara-saudara, kalau saya tadi tanya di awal, apakah Anda setuju kalau kita bilang Yesus bukan Tuhan? Saya rasa kita tidak akan setuju, saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Roh Kudus yang bilang. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata mengaku dalam bagian firman Tuhan ini merupakan satu terjemahan dari kata lego. Lego dalam bahasa Yunani diartikan dalam bahasa Inggris itu make reference, membuat sebuah acuan. Dan ternyata Roh Kudus itu membawa orang-orang percaya pada referensi-referensi yang menjadi acuan bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, belakangan ini ada yang mencoba menyerang doktrin gereja wala keselamatan, yang bilang begini, keselamatan itu murni pekerjaan Allah, tanpa andil manusia. Lalu mengapa orang-orang bala keselamatan berpikir bahwa dalam keselamatan perlu ada respon manusia? Nah, dalam menjawab pertanyaan ini saya selalu menggunakan ayat di atas, bahwa respon manusia pun sebenarnya itu bukan karya manusia, tapi itu karya Roh Kudus. Manusia merespon karya keselamatan dalam Kristus murni karena referensi-referensi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu kita mungkin bertanya, jika demikian, dapatkah Roh Kudus mendapat penolakan? Mengapa ada orang-orang yang tidak menerima Yesus? Mengapa ada akun-akun di media sosial yang menghina Yesus? Apakah Roh Kudus tidak bekerja? Saudara-saudara, Roh Kudus bekerja. Tapi ingat, manusia diberi kebebasan oleh Allah, kehendak bebas oleh Allah, dan karya Roh Kudus adalah menuntun orang percaya kepada Yesus. Roh Kudus bukan memaksa orang untuk percaya kepada Yesus.
Saya ulang. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada Yesus, bukan memaksa orang percaya kepada Yesus. Yang menjadi masalahnya sekarang, ada pengakuan yang tidak sejalan dengan fakta. Ingat saudara-saudara bahwa pengakuan itu sesungguhnya adalah proses untuk kita membuat referensi. Referensi saya artikan sebagai catatan, baik itu lisan maupun tulisan saudara-saudara. Itu bisa dijadikan acuan. Mengaku bahwa Yesus Tuhan itu mudah saudara-saudara. Tetapi membuat referensi bahwa Yesus adalah Tuhan itu sulit. Dan saya rasa kita masing-masing memiliki buku saku tentang hidup kita. Di sana tercatat apa yang telah kita lewati. Coba cek saudara-saudara. Apakah hidup kita sebagai pengikut Kristus, apakah hidup kita itu ternyata mengacu pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan? Atau sebaliknya. Para prajurit bala keselamatan, kita harus sadar bahwa hidup kita ini sakramen saudara-saudara. Jangan pernah lupa itu. Dalam doktrin kita dituliskan, ibadah kita, hidup kita, pekerjaan kita berpusat pada Yesus, satu-satunya sakramen yang benar. Setiap kali orang lihat kita, mereka ingat Yesus. Banyak orang yang terjebak dengan berpikir bahwa mengaku dengan mulut Yesus Tuhan kita pasti selamat. Oh saudara-saudara, jangan salah. Pengakuan itu tidak berakhir di mulut. Pengakuan itu nyata lewat hidup. Hidup mesti jadi acuan referensi mengenai iman yang benar. Dan Roh Kudus memainkan peran supaya orang percaya, supaya saya, supaya saudara-saudara yang mendengar khotbah ini memiliki catatan referensi perjalanan hidup. Di mana waktu semua orang lihat referensi hidup kita, di mana waktu nama kita dibilang, disebutkan, maka orang akan berkesimpulan bahwa memang benar dia adalah pengikut Tuhan. Yesus namanya Tuhan yang dia sembah. Saudara-saudara, itu peran Roh Kudus yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus itu menyertai gereja dalam peran khusus saudara-saudara. Dan peran khusus itu bukan hanya bicara mengenai perlindungan fisik, tapi ini bicara mengenai proteksi dalam kekekalan. Pertanyaannya, apa peran kekal yang dikerjakan Roh Kudus bagi gereja? Kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi dalam Efesus 1. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Kitab Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Hal yang ketiga saudara-saudara, Roh Kudus berperan dalam legalisasi umat Allah. Bapak ibu saudara-saudara, secara keseluruhan kitab Efesus itu membahas tentang kebersatuan Allah dengan umatnya. Allah kepala gereja, gereja sebagai tubuh Kristus. Waktu manusia diciptakan, maka sesungguhnya Allah itu menyatu dengan manusia. Namun dosa menciptakan jarak yang tidak terhingga saudara-saudara. Nah, penyatuan kembali antara Allah dan umatnya ini dimulai ketika peristiwa salib. Dalam istilah Alkitab sering digunakan kata penebusan. Penebusan saudara-saudara sebenarnya adalah kata-kata yang sering kali muncul dalam istilah ekonomi. Nah, kalau saudara-saudara yang paham betul dengan ekonomi, kita akan mengerti dengan istilah penebusan. Tentunya, waktu dia bicara penebusan, dia akan bicara mengenai hutang. Biasanya dalam sebuah transaksi, saudara-saudara, kita memiliki bukti transaksi, bukan? Ada meterainya, ada kwitansinya, ada notanya. Dan di sana ada capnya, ada tanda pelunasan. Nah, dalam ayat di atas kita temukan bahwa ada kata meterai. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita punya tanda khusus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanda-tanda meterai. Apa tanda-tanda itu? Gampang saudara-saudara. Kita bisa baca dalam Galatia 5, saudara-saudara. Anda dapat temukan di sana sebuah rincian-rincian, nota-nota atau bukti-bukti tulisan mengenai buah-buah roh. Tanda-tanda itu yang menjadi sebuah acuan bahwa saudara dan saya telah lunas dibayar. Nah, saudara-saudara, ada sistematisasi dalam pemberian meterai Roh Kudus ini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita lihat, dengar Injil dulu dalam pembacaan kita. Efesus 1 tadi. Dia bilang pertama, dengar Injil. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, percaya. Dan setelah percaya, dimeteraikan. Saya ulang. Dengar Injil, ayat 13. Yang kemudian kedua, percaya, masih ayat 13, dan dimeteraikan. Nah, saudara-saudara, terkait dengan hal ini,
Maka ada pandangan teologis yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita telah diselamatkan, akan terus selamat apapun yang terjadinya. Yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah sekali selamat, tetap selamat saudara-saudara. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, meterai di sini tidak berarti fakta. Saya jelaskan begini. Contoh, saya punya sapi. Nama saya Jeffrey Manansang. Kalau saya punya sapi, pasti saya cap di dekat ekornya itu JM. Itu inisial nama saya, J.M, Jeffrey Manansang. Tetapi apakah cap itu adalah saya? Bukan saudara-saudara. Tetapi cap itu menandakan bahwa sapi itu adalah miliknya saya. Dan sapi itu adalah hak saya, saudara-saudara. Nah, lunas di sini berarti sebuah kesempatan baru untuk bertindak, saudara-saudara. Cap itu bukan berarti saudara dan saya tidak bisa keluar dari jalur. Tetapi kita menjaganya, saudara-saudara. Dan Roh Kudus memiliki tugas untuk memberi cap lunas atas darah Yesus Kristus bagi kita. Tidak ada orang yang memiliki meterai Roh Kudus kalau kita tidak tinggal dalam Yesus. Apa aplikasinya? Orang percaya harus memiliki tanda. Orang percaya harus memiliki tanda-tanda roh. Lebih daripada itu, orang percaya harusnya dapat ditandai. Saudara, kalau kita buka media sosial, buka Facebook misalnya, kita berfoto dengan orang, maka waktu kita upload foto itu, kita akan menandai orang itu. Dan sendirinya ketika orang tersebut buka Facebooknya, akan ada pemberitahuan. Misalnya, A menandai Anda pada sebuah foto. Ditandai, saudara-saudara. Ditandai. Orang percaya, kita tidak dapat hidup dalam hutang dosa. Alkitab banyak memberi referensi mengenai tanda. Kita bisa baca. Ada yang bilang perbandingan antara kambing dan domba. Ada yang bilang rumput dan gandum. Ada juga tentang hitam dan putih dan sebagainya. Saudara, tanda apa yang saudara dan saya sudah miliki? Apakah ada hal-hal baik, tanda-tanda baik yang orang ingat saat nama kita disebut? Saudara-saudara, beberapa waktu dalam ibadah-ibadah yang saya pimpin, secara khusus dalam ibadah duka, kemarin ada satu hamba Tuhan yang setia dipanggil oleh Tuhan, almarhum Mayor Loju, saudara-saudara. Saya kembali mengingatkan kepada umat Tuhan. Kira-kira waktu nama kita disebutkan, orang akan ingat apa? Nah, saudara-saudara, ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup itu adalah memberi tanda. Jika Yesus adalah tanda kasih sejati, maka saudara dan saya juga harusnya adalah tanda kasih sejati. Jika Yesus adalah tanda kesetiaan, maka kita juga harusnya adalah tanda kesetiaan. Kalau Yesus adalah tanda perdamaian, maka saudara dan saya juga harusnya adalah tanda perdamaian. Jika kita menjadi tanda bagi dunia yang gelap ini, saudara-saudara, maka lakukanlah itu sebagai garam dan terang dunia. Saudara dan saya, kita bukan orang-orang yang jadi penonton. Kita orang-orang yang menjadi meterai. Kita orang-orang yang menjadi tanda. Hati-hati kalau hidup kita tidak menandakan apa-apa. Hati-hati kalau justru saudara-saudara dengan pengakuan kita akan Yesus, tetapi tanda-tanda lain yang kita tampilkan. Padahal kita sudah dimeterai Roh Kudus. Roh Kudus berperan untuk memberi tanda khusus bahwa saudara dan saya adalah umat Allah. Akhirnya saudara-saudara, memang penyertaan Roh Kudus tidak harus dibuktikan dengan kondisi yang baik. Tidak harus, saudara-saudara. Karena peran Roh Kudus itu dia tidak hanya bicara mengenai perlindungan fisik, tetapi dia bicara mengenai sebuah proteksi kekekalan. Proteksi apa itu, saudara-saudara? Perlindungan apa yang dikerjakan untuk Roh Kudus? Tanda-tanda apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus berperan dalam baptisan orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus berperan dalam pengakuan iman Kristen. Dan yang ketiga, Roh Kudus berperan dalam legalisasi umat Allah. Selamat menjalani hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar kepada kami bahwa Roh yang Engkau utus untuk menghibur, untuk menjaga, untuk menolong umat-Mu terus bekerja sampai hari ini. Dan jika kami sedang ada dalam kondisi yang sulit, bukan berarti Allah berdiam, tetapi kami tahu bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan, biarlah kami senantiasa merasakan karya Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nyanyian Balai Keselamatan nomor 277, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua akan menghantar kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kesucian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau ibadah kita boleh berjalan dengan baik, dan yakin percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan untuk semuanya ada waktu Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita menjalani setiap hari-hari kita ke depannya, baik itu di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, bahkan dalam apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari-hari yang akan kita lewati, kiranya kita tetap setia untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua karena campur tangan Tuhan yang boleh terjadi. Mari kita angkat pujian dan mengatakan, oh waktu Tuhan.
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan pagi ini. Meskipun dalam kondisi, dalam wabah pandemi ini, kami masih terus bersyukur kepada Tuhan karena ada media-media di mana kami bisa terus beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa ini tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Maka kami mau menyerahkan keseluruhan jalannya ibadah kesucian ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi umat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang bertahta di atas puji-pujian kami. Amin.